Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya sendiri Ayu Putri Puspitasari, nomor absen 6. Di sini kami akan membawakan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Adapun subpokok pembahasannya, yang pertama, proses dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, peran informasi akuntansi. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ida Ainyaman Triani, nomor absen 17, akan membawakan presentasi mengenai materi yang pertama, yaitu proses dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengertian keperilakuan dan pengambilan keputusan. Perilaku dapat diartikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Secara umum, ada beberapa langkah proses pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama, pengenalan atas suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencairan atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, rasional terbatas. Yang kedua, intuisi. Yang ketiga, membuat pilihan. Yang keempat, identifikasi masalah. Yang kelima, perbedaan individual, yaitu gaya pengambilan keputusan. Yang keenam, keterbatasan organisasi. Asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Yang kedua, organisasi pembelajaran. Yang ketiga, manusia sebagai para pengambil keputusan organisasi. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang kedua, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pembuatan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan dimana seseorang menerima, menyimpan, memproses, dan meneruskan informasi. Memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi seperti menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ani Putu Ayu Gangga Dewi, nomor absen 36. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran informasi akuntansi. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Para pengambil keputusan dapat menyadari bahwa aura otentitas akuntansi tidak berdasar dan bahwa akuntansi paling tidak adalah proses dengan mana dampak dari kejadian ekonomi dilaporkan seakurat mungkin, tetapi tanpa kepura-puraan akan kesempurnaan. Umpan balik.
Pengambil keputusan harus menerima informasi-informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan dari pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan pada suatu angka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.